satu kisah dalam suratul Buruj, di mana dalam surah Al-Buruj tepatnya ayat 1 sampai 11 menjelaskan kepada kita tentang kisah Ashab Al-Uhdud. Bagaimana kisah Ashabul Uhdud ini dan di mana letak terjadinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam Sahih Muslim hadis dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau membawakan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu ada seorang raja. Ulama memperselisihkan maksud raja ini siapa, karena dalam hadis ini tidak dijelaskan namanya. Tapi ada orang-orang yang berusaha berijtihad dari kalangan ulama ahli tarikh bahwa raja ini bernama Dzu Nuwas dan dia berkuasa di sebuah negeri di Yaman. Negeri itu disebut dengan Najran. Jadi di Yaman ada sebuah negeri namanya Najran. Penguasanya namanya Dzu Nuwas. Karena biasanya kalau ada nama raja dimulai dengan kalimat Dzu, biasanya dari Yaman, seperti Dzulqarnain, Dzu Nuwas dan yang lainnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa raja ini adalah salah satu daripada raja-raja Bani Israel. Artinya terjadinya bukan di Yaman, tapi di negeri Syam. Tapi yang masyhur adalah peristiwa Ashabul Uhdud itu terjadi di Yaman, di sebuah tempat namanya Najran, yang ketika itu mayoritas penduduknya adalah beragama Nasrani. Dan di zaman itu agama Nasrani agama yang paling benar, karena Islam belum datang. Masalahnya Dzu Nuwas ini dia tidak sama agamanya dengan masyarakat Najran, karena masyarakat Najran ini umumnya Nasrani, sementara rajanya ini beragama Yahudi. Dan Dzu Nuwas ini seperti Fir'aun, seperti Namrud mengaku Tuhan, sehingga dia memaksakan rakyatnya untuk menyembah dirinya, untuk meyakinkan bahwa dia sebagai Tuhan. Dzu Nuwas ini memiliki penasihat spiritual. Itu kerennya kalau kita katakan dukun. Lah dukun inilah yang kemudian menciptakan segala bentuk keanehan di masyarakat, seolah-olah diciptakan oleh Dzu Nuwas supaya masyarakat yakin bahwa Dzu Nuwas itu Tuhan. Masalahnya dukun ini sudah tua dan bisa saja kemudian dia meninggal dunia. Makanya dia meminta kepada Raja Dzu Nuwas ini untuk mencarikan anak muda yang cerdas, yang memiliki IQ yang tinggi, supaya menurunkan ilmu sihirnya dan bisa mempertahankan raja sebagai Tuhan. Maka dicarinya anak muda, dapatlah anak muda yang cerdas. Maka kemudian anak muda ini dikirim kepada tukang sihir. Setiap hari dia pun mempelajari sihir. Masalahnya perjalanan anak muda ini dari rumah ke tukang sihir ini cukup jauh. Dan di tengah-tengah antara perjalanan rumah dan tukang sihir ini, dia mendapati ada sebuah gereja, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Tertariklah anak muda ini dengan gereja tersebut. Mulailah dia masuk ke dalam gereja itu. Rupanya dia ketemu dengan seorang rahib, seorang pastor. Kemudian pastor ini menasihati anak muda ini, akhirnya tertarik, kemudian belajar juga kepada pastor itu. Jadi dalam satu waktu perjalanan dari rumahnya, dia mampir dulu di gereja, kemudian belajar kepada pastor beberapa waktu. Kemudian setelah belajar, dia melanjutkan perjalanan ke rumah tukang sihir. Kemudian dia pun belajar sihir ke tukang sihir. Bayangkan dalam satu waktu dia mempelajari dua ilmu, yang satu tauhid, yang satu syirik. Belajar kepada sang rahib tentu ilmu tauhid, ilmu keimanan. Tapi belajar ke tukang sihir tentu ilmu kekufuran dan kesyirikan. Singkat cerita, akhirnya kemudian karena dia selalu belajar kepada sang rahib dan selalu telat ke tukang sihir, marahlah tukang sihir ini. Akhirnya kemudian dia pun beralasan bahwa kenapa dia selalu telat, karena keluarganya selalu menahannya. Jadi dia bertauriah, berpura-pura, seolah-olah dia menyembunyikan dia belajar kepada sang rahib biar si tukang sihir tidak tahu. Begitu juga kalau dia telat pulang,
ditanya oleh keluarganya, maka dia mengatakan tukang sihir terlampau banyak pelajaran sehingga telat pulang. Begitulah setiap harinya anak muda ini, sampai pada waktunya fitrah anak muda ini bergejolak. Apakah ilmu yang diajarkan sang rahib itu adalah ilmu di atas kebenaran, ataukah justru ilmu yang diajarkan tukang sihir itulah ilmu kebenaran? Jadi dia ingin membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Dia mendengar di sebuah tempat ada binatang yang sangat ganas sekali, binatang buas, selalu mengganggu orang-orang yang di sekitar situ. Jadi dia ingin mendatangi binatang itu dan ingin membunuhnya. Akhirnya setelah kemudian dia mencari binatang itu, berjumpalah dia dengan binatang yang ditakutkan orang-orang karena selalu memangsa, bahkan terkadang membunuh. Diambillah satu kerikil dan dia berusaha untuk tidak memantra-mantrai kerikil itu. Jadi natural gitu saja. Dia hanya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ilmu yang diajarkan sang rahib itu sebuah kebenaran, saya tidak akan menggunakan mantra dengan batu ini, tapi tolong dengan batu ini bunuhlah binatang itu. Akhirnya kemudian dilemparlah batu itu tanpa mantra. Rupanya ketika batu itu melesat dan terkena binatang buas itu, langsung mati. Dari situ dia yakin bahwa tanpa mantra pun dia bisa membunuh binatang yang sangat buas. Dari situ dia semakin yakin bahwa ilmu yang diajarkan sang rahib itu sebuah kebenaran. Sejak itulah dia tidak datang lagi ke tukang sihir. Akhirnya kemudian dia belajar kepada sang rahib saja, sampai pada waktunya sang rahib mengatakan, apa yang sudah kuajarkan kepadamu sudah selesai. Berangkatlah dan berdakwahlah. Tapi ada satu perkara yang harus aku katakan, jangan pernah mengatakan kepada siapapun ilmu yang kuajarkan kepadamu. Berdakwahlah dengan ilmu itu. Akhirnya pun dia keluar dari sang rahib mengelana. Selama pengelanaannya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada anak muda ini kepandaian dalam pengobatan. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mengusap saja penyakitnya sembuh. Dan itulah sarana dakwah anak muda ini. Jadi setiap dia hendak mengobati orang, dia mengatakan, berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala kalau engkau ingin sembuh penyakitmu, dan saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitmu. Subhanallah. Dengan cara dakwah seperti ini, akhirnya banyak manusia yang masuk ke dalam Islam di zaman itu. Tetapi mereka tidak berani terang-terangan karena tahu kalau ada yang terang-terangan dengan agama mereka pasti ditangkap sang raja, karena secara otomatis mereka tidak akan mengakui ketuhanannya. Sampai pada waktunya tersebarlah isu anak muda ini mampu mengobati berbagai macam penyakit. Di kerajaan ini ada penasihat raja. Kebetulan dia buta. Dia mendengar bahwa ada anak muda mampu menyembuhkan segala penyakit. Jadi dia ingin sembuh penyakit butanya. Kemudian dia pun memerintahkan pengawalnya, cari anak muda ini, bawa ke rumah. Saya ingin sembuh dari buta saya. Kemudian setelah dicari, berjumpalah dengan anak muda ini, dibawa kepada sang buta penasihat raja ini. Kemudian anak muda ini mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, karena yang bisa menyembuhkan penyakitmu hanya Allah. Kalau engkau ingin sembuh, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkari ketuhanan sang raja itu. Karena memang itu tidak lain syaratnya, maka akhirnya karena dia ingin sembuh dari penyakitnya, dia pun kemudian beriman kepada anak muda, agama anak muda tersebut, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian diusap kedua matanya, sembuh total, seolah-olah dia tidak pernah buta. Kemudian setelah itu, sebagaimana biasa, dia hadir di rapat kerajaan. Disitulah sang raja kaget, macam mana penasihatnya yang tadinya dia buta kok bisa melihat. Akhirnya kemudian ditanya, siapa yang menyembuhkan kedua matamu?
Maka sang penasihat mengatakan, Rabbku, Tuhanku yang telah menyembuhkan kedua mataku. Kemudian sang raja mengatakan, apakah yang dimaksud Tuhanmu adalah aku? Maka penasihat mengatakan, tidak, Tuhanku adalah Tuhan yang esa. Disitulah sang raja Dzunnuwas emosi kemudian marah. Tangkap orang ini, masukkan ke penjara. Ditangkap kemudian sang penasihat raja, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ini disiksa habis-habisan supaya mengakui siapa yang menyembuhkan kedua matanya. Karena tidak tahan dengan siksaan, akhirnya dia mengaku bahwa yang menyembuhkan adalah anak muda. Ketika diceritakan bahwa anak muda adalah kader dia, raja kaget kan begitu. Kalau begitu tangkap anak itu. Ditangkaplah anak itu, dimasukkan juga ke dalam penjara. Kemudian diinterogasi, siapa yang mengajari engkau mampu melakukan ini? Anak muda ini tidak mau menjawab karena sang rahib sudah ngomong, jangan sebut-sebut nama dia. Tapi karena tidak tahan dengan siksaan, anak muda ini mengaku bahwa ilmu yang dipelajarinya adalah dari sang rahib. Kata sang raja, tangkap si rahib. Si rahib ditangkap. Tiga-tiganya masuk penjara. Lah dalam penjara ini sang raja ingin memaksa mereka murtad dan mengakui ketuhanannya, tapi tiga-tiganya istiqomah. Kemudian sang raja memerintahkan algojonya untuk membawa gergaji besar. Kemudian mengatakan, gergaji sang penasihatku ini, karena dia tidak mau murtad dari agamanya. Akhirnya digergaji dari kepalanya, belah menjadi dua, meninggal. Kemudian setelah disaksikan oleh anak muda sang rahib, keduanya pun tidak takut. Kalaupun harus terjadi apa yang terjadi, mereka tetap istiqamah. Kata sang raja, gergaji juga sang rahib. Akhirnya digergaji sang rahib, terbelah menjadi dua, dua-duanya mati syahid. Tinggal anak muda ini. Sang raja tidak mau menghukum seperti itu. Dengan cara apa? Anak muda ini diperintahkan oleh sang raja kepada para prajuritnya, bawa anak muda ini ke atas bukit biar disaksikan manusia banyak. Lemparkan dari atas bukit itu supaya manusia tahu siapa Tuhannya. Akhirnya kemudian anak muda ini dibawa ke atas bukit. Maka anak muda ini hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, lindungi aku, terserah sekehendakmu, bagaimana caranya? Maka tiba-tiba kemudian datang gempa, bukit itu bergetar, para prajurit yang membawa dia sampai ke atas bukit berjatuhan kemudian mati. Kemudian anak muda ini selamat. Ketika anak muda ini selamat, dia menghadap kepada raja. Kata sang raja, mana para prajuritku? Dia mengatakan, semua mati. Kenapa kau masih hidup? Allah yang telah melindungiku. Maka sang raja emosi kemudian mengatakan kepada para prajuritnya, angkut dia ke dalam perahu, lemparkan dia di tengah lautan. Kemudian dibawalah anak muda ini ke tengah lautan dengan perahu dan para prajuritnya. Di tengah lautan dia berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, lindungi aku, terserah bagaimana caramu melindungi aku. Tiba-tiba datang gelombang yang sangat besar menghempas perahu, semua para prajurit mati, anak muda ini pula selamat. Dan anak muda ini tidak lari, dia tetap datang ke raja. Jadi berbagai macam upaya anak muda ini tidak bisa dibunuh. Sampai akhirnya sang raja ini makin geram dan makin marah. Macam mana anak muda ini tidak bisa dibunuh? Karena anak muda ini kemanapun lari pasti dia akan dikejar sang raja dan akan menjadi buronan. Maka dia kemudian memberitahu kelemahannya. Tetapi dia ingin supaya kelemahannya menjadikan semua manusia dapat hidayah. Dengan cara apa? Dia datang kepada sang raja dan mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku, sangat gampang sekali, aku akan berikan kelemahanmu. Sang raja sangat senang karena sudah berbagai macam upaya hendak membunuhnya, tak mati-mati juga kan begitu. Akhirnya kata anak muda ini, kumpulkan masyarakat di tengah lapangan, gantunglah aku di tiang gantungan. Aku memiliki satu anak panah, sediakan busur. Kau panah tepat di antara mata dan telingaku.
di dekat pelipis sebelah sini, kau panas sebelah siniku, tetapi syaratnya engkau harus mengucapkan kalimat Bismillahi Rabbil Ghulam. Kalau engkau menyebut kalimat Bismillahi Rabbil Ghulam, kau lesatkan anak muda tepat di antara mata dan telinga di sebelah sini, maka pasti aku akan mati gitu. Karena raja sudah geram, sudah kalut, tidak berfikir dia. Dikumpulkanlah masyarakat Najran ini. Kemudian anak muda itu diikat di tiang gantungan. Kemudian anak muda sudah memberikan anak panahnya, raja sudah menyediakan busurnya, masyarakat menyaksikan. Karena masyarakat ini sebagian mereka telah beriman kepada anak muda ini diam-diam. Sehingga ketika sang raja mengucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam dengan menyebut Tuhannya anak muda itu, raja tidak sadar kalimat ini menggugurkan ketuhanannya. Dia kan Tuhan, harusnya menyebut nama dirinya. Kenapa dia sebut nama Tuhan anak muda itu? Secara otomatis ketuhanannya digugur kan begitu. Itulah kecerdasnya anak muda itu. Ketika dia menyebutkan Bismillahi Rabbil Ghulam, melesatlah anak muda panah itu tepat di dekat pelipisnya sebelah sini. Anak muda ini kemudian meninggal. Tiba-tiba penonton masyarakat Najran berteriak dan mengatakan, amanna bi Rabbil Ghulam. Kami beriman dengan Rabbnya si Gulam itu kata. Kami beriman dengan Rabbnya anak muda itu. Apa tidak stres raja ini? Yang kurang ajar 3, sekarang ribuan menjadi kurang ajar kan begitu. Tadi kan beriman 3 orang nih. Sekarang ribuan manusia beriman kepada Rabbnya anak muda itu. Imam Ibnu Katsir menyebutkan jumlah yang hadir di situ sekitar 20.000 manusia beriman kepada anak muda ini. Ketika sang raja ini melihat anak muda mati dan masyarakat Najran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara anak muda ini, makin geram sang raja. Kata sang raja, tolong gerbang tutup rapat-rapat, jangan ada manusia yang keluar dari lapangan ini kata. Akhirnya oleh para prajuritnya ditutuplah gerbang itu rapat-rapat, tidak ada masyarakat yang bisa keluar dari situ. Kemudian sang raja mengatakan kepada para prajuritnya, datangkan kayu sebanyak-banyaknya, kemudian galilah parit sedalam-dalamnya. Maka mereka mulai menggali parit, kemudian dimasukkan kayu bakar yang banyak. Mulailah kemudian sang raja menyalakan api, dan api itu saking besarnya sampai setinggi istana. Mulailah kemudian sang raja meminta kepada algojonya, katakan kepada masyarakat satu-satu, siapa yang tidak murtad dari agama anak muda itu dan mengakui ketuhananku, lemparkan dia ke dalam api itu. Subhanallah, Allah takdirkan hidayah itu milik Allah. 20.000 masyarakat Najran tidak ada yang murtad, satu-satu dimasukkan ke dalam api. Sampai ada seorang wanita membawa bayinya. Ketika kemudian bayinya hendak dilemparkan ke dalam api itu, dia sempat goyang akidahnya itu. Tetapi tiba-tiba Allah buat anak bayi itu bicara dan mengatakan, ya ummah innaki alal haq, wahai ibuku engkau di atas kebenaran, lemparkan badanmu ke dalam api, kita akan berjumpa di surga. Akhirnya semua manusia dibakar hidup-hidup. Makanya kisahnya disebut Ashab al-Uhdud. Uhdud itu artinya parit api, orang-orang yang dibakar dalam parit api itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira bahwa Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Rupanya dari 20.000 orang ini, entah kenapa ada satu orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana caranya? Wallahu a'lam. Orang ini selamat. Lari kemudian dari Najran menuju Syam. Sesampainya di Syam, anak muda yang lari dari dan berhasil lari daripada pembakaran Raja Zalim Dzunnuwas ini melaporkan kepada Raja Romawi yang ada di Syam bahwa telah terjadi pembantaian terhadap orang-orang Nasrani yang ada di Najran. Dan ketika itu Syam adalah kerajaan Nasrani terbesar. Raja Nasrani yang ada di Syam tentu marah. Sama ketika kita, saudara kita di Palestina dibantai, tentu kita marah di sini. Karena jarak Syam dengan Yaman jauh. Akhirnya kemudian Raja Syam ini mengirim surat ke mana? Ke Ethiopia sana. Karena Ethiopia juga adalah negara Nasrani, sekutunya daripada Syam, Romawi.
dan dalam surat itu meminta kepada Raja Ethiopia Najasyi untuk membalaskan dendam atas kematian 20.000 orang Nasrani yang dibantai, dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Membaca surat itu Najasyi marah juga, maka diutuslah 2 jenderalnya. Yang pertama namanya Riyadh, yang kedua namanya Abraha. Disinilah muncul nama Abraha, yang nanti Abraha ini akan membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah itu. Ya. Jadi Raja Najasyi ini mengutus 2 jenderal, pertama Riyadh, yang kedua Abrahatul Asram. Akhirnya kemudian bergeraklah pasukan dari Ethiopia menuju Yaman. Setelah kemudian masuk ke negeri Yaman, dibantailah kemudian kerajaan Najran itu sampai ke raja-rajanya. Maka Raja Abraha kemudian berhasil dan Riyadh membunuh Raja Dhunwas dan dilemparkan ke dalam lautan. Sejak itulah Yaman dicengkram oleh orang-orang Akhbas, orang-orang Ethiopia, dan rajanya adalah Aryad. Tetapi Abraha ini licik. Dia ingin menguasai Najran dengan cara apa? Dengan membunuh Riyadh, padahal sama-sama jenderal itu. Dibunuhlah Riyadh oleh Abraha, maka Abraha pun kemudian menjadi raja satu-satunya di Najran, Yaman. Disitulah Abraha hidup selama 100 tahun di negeri Yaman, sampai akhirnya Allah azab. Nanti kisahnya disebut Ashabul Fil. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah Raja Dhunwas meninggal di tangan tentara Al-Akhbas. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul Uhdud. Telah dilaknat para pembuat parit api itu. An-nari dzatil waqud, ketika api menyala-nyala. Idhum 'alaiha qud, para pejabatnya mereka duduk-duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka pun dengan bahagianya menyaksikan pembakaran terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka diperlakukan seperti itu illa an yu'minu billah, alasannya kecuali karena beriman kepada Allah. Al-Aziz Al-Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, di mana Allah yang langit dan bumi adalah milik dan kekuasaannya, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa Dhunwas telah melakukan satu kezaliman dengan cara membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman di zaman itu yang beragama Nasrani, dan agama Nasrani yang masih berpegang dengan agama Isa bin Maryam. Maka al-jaza min jinsil amal, sebuah perbuatan itu pasti ada balasan yang setimpal. Ya, memang tidak dijelaskan azab apa yang diberikan kepada ashabul Uhdud ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak tobat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab pembakaran. Sebagaimana mereka membakar orang-orang yang beriman, maka kelak di akhirat mereka pun akan dibakar oleh Allah dengan nerakanya, dan tentu neraka jauh lebih panas dibandingkan api yang mereka telah membakar orang-orang yang beriman. Inilah di antara kisah Ashabul Uhdud yang sebenarnya kisah ini akan nyambung kepada kisah Ashabul Fil. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.